Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 kelas 9J akan mempresentasikan tentang poin 50, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sebagai ketua, yaitu Putu Panji Endra Dharma Laksana, absen 41 dari kelas 9J. Wakil, Bilwa Pranyandari Putri Sudarma, absen 5 dari kelas 9J. Anggota 1, Imade Mahavisnu Devananda, absen 42 dari kelas 9J. Anggota 2, Igusti Ayu Putri Nadia, absen 13 dari kelas 9J. Dan terakhir, anggota 3, yaitu Juan Fortunius Kusuma, absen 21 dari kelas 9J. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom, nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Naskom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak kuat dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timut, dan Warta Bakti. Pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan sekolah tinggi teologia dan seminari selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam Kristen Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atma Jaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2 jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan itu bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dan dalam penyelenggaraan koperasi, kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBIMI milik Nadatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu. Manifesto Kebudayaan mendapatkan kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tips mencegah COVID-19.
Cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Menjaga physical distancing. Jaga jarak tidak kurang dari 1 meter antara kamu dan temanmu. Hindari menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak benda dan dapat membawa virus. Sekali terkontaminasi, tangan bisa menyebabkan virus melalui mata, hidung, dan mulut. Jika kamu terserang demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis. Tetap di rumah jika kamu merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi melalui telepon terlebih dahulu. Kesimpulan, pada masa demokrasi terpimpin, aspek-aspek seperti kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan semuanya mendapatkan pengaruh dari keberadaannya PKI, yang dimana organisasi tersebut masih sangat berpengaruh di masa ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.